Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran 3. Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Kamu sudah belajar tentang memar. Sekarang kamu akan belajar tentang cedera luka dan lepuh. Kamu akan dapat menolong teman atau mereka yang membutuhkan. Kenapa di sini pahlawan kok dihubungkan dengan memar? Asal kalian tahu, dulu pahlawan itu bertaruh nyawa. Ketika berperang itu ada yang berdarah, ada yang memar, ada yang sampai meninggal juga. Itulah pahlawan, begitu besar jasanya, begitu besar keberaniannya, begitu besar pengorbanannya. Luka karena jatuh saat bermain. Kira-kira apa yang kita lakukan ketika kita jatuh saat bermain dan ada luka? Yang harus dilakukan adalah bersihkan luka dari kotoran. Lalu gunakan sabun lembut seperti sabun bayi untuk membersihkan luka. Oleskan antibiotik. Lalu tutup luka. Nah, menutupnya ini bisa menggunakan kain kasa. Jika terdapat memar atau bengkak, kompres dengan es. Itu adalah penanganan ketika luka jatuh saat bermain. Melepuh karena terkena air panas. Ada yang pernah merasakan? Misalnya ketika membantu ibu di dapur, tidak sengaja terkena air panas, maka melepuh. Ketika kalian mendapati kejadian seperti itu, yang harus kalian lakukan adalah siram kulit dengan air yang mengalir atau air keran. Jika area yang tersiram air panas mencakup sebagian besar tubuh, jangan merendam dalam air dingin. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya panas tubuh dan justru akan memperburuk kondisi luka bakar. Tutup luka dengan perban atau kain bersih. Jika memungkinkan, posisikan bagian yang tersiram air panas lebih tinggi. Jika kulit melepuh, jangan dipecahkan. Melepuh itu kan kayak menjadi mengembang gitu ya teman-teman. Nah, itu jangan dipecahkan, biarkan saja seperti itu. Nanti akan sembuh. Jika luka terasa sakit, konsumsilah obat pereda nyeri seperti parasetamol. Selain membantu orang lain, kerjasama adalah hal baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kini saatnya kamu dan temanmu bekerja sama untuk membuat loop. Loop itu seperti kaca pembesar. Kaca pembesar ini dapat digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil. Misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jam. Pernahkah kalian melihat tukang jam? Tukang jam itu ada kacamata khusus. Biasanya dia pakai kacamata atau pakai kaca pembesar asli. Nah, itu untuk melihat detail-detail dalam jam. Apalagi kalau jam tangan. Jam tangan itu kan sangat kecil, jadi membutuhkan kaca pembesar. Nah, di sini ada percobaan sederhana untuk membuat kaca pembesar. Alat dan bahan dan langkah kerja. Kalian bisa membacanya sendiri.
Nah, di sini saya juga sudah membuat percobaan seperti ini dengan bahan seadanya. Kalian penasaran? Silahkan kalian lihat percobaan saya ini. Di sini saya memakai bahan-bahan yang ada seperti di buku ya. Lalu saya akan menuliskan sesuatu di sini. Wafik Naila. Nah, setelah itu saya akan masukkan airnya dalam plastik. Kalian harus hati-hati ya teman-teman ketika memasukkan ini, karena saya kurang hati-hati jadinya airnya tumpah deh ke kertas. Nah, setelah itu plastiknya akan saya ikat dengan karet. Nah, dapat dilihat di sini, saya akan memperbesarnya bentar. Dapat dilihat di sini bahwa tulisan yang mengenai plastik itu akan berubah menjadi besar ya. Dapat kalian lihat. Di sini ada udara jadi kurang terlihat jelas. Saya akan menghilangkan udara di kantong plastik dan merubah tulisannya. Bentar. Agar terlihat jelas. Nah, ini udaranya hilang, tulisannya juga berbeda. Dapat kalian lihat di sini tulisan yang terkena air dan plastik akan membesar dibanding dengan tulisan aslinya. Nah, dari percobaan tadi, apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dalam plastik? Tulisan yang dilihat melalui plastik yang berisi air tampak lebih besar daripada tulisan aslinya. Mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Ketika plastik yang diisi air digunakan untuk melihat huruf atau benda kecil lainnya, maka huruf atau benda kecil tersebut tampak menjadi lebih besar. Apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Pada percobaan tersebut, kaca pembesar sederhana, tulisan yang kecil terlihat lebih besar. Hal ini terjadi karena terjadinya pembiasan cahaya yang disebabkan oleh adanya media air. Kemarin saya juga sudah sempat membuat video percobaan tentang 4 sifat cahaya. Salah satunya cahaya dapat dibiaskan. Nah, kalian di sini buat laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya percobaan pembuatan loop sederhana. Tujuan percobaan membuktikan cahaya dapat dibiaskan dengan air. Alat-alatnya, nah seperti ini langkah kerjanya juga. Nah, kesimpulan dari percobaan tadi adalah dari hasil percobaan membuktikan melihat benda kecil dengan menggunakan mikroskop atau lup membuktikan pembiasan cahaya. Itu adalah sekilas tentang pembiasan cahaya. Silahkan kalian lakukan percobaan kalian di rumah dan buktikan hasilnya. Kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanan.
Kamu sekarang akan belajar nilai kepahlawanan Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam budaya yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Nah, ini adalah cerita Sultan Agung, Sultan Besar. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, silakan kalian baca. Membaca dalam hati itu membaca dengan tidak bersuara. Setelah kalian membaca bacaan tadi, isilah tabel ini. Ini tabel apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung. Nah, dari bacaan tadi yang saya ketahui adalah Sultan Agung Raja Kerajaan Islam Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun 1613 sampai 1645. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Mungkin yang ingin kalian ketahui lebih lanjut itu apa yang dimaksud dengan sastra gending. Lalu, bagaimana cara Sultan Agung memadukan kalender Hijriyah dengan kalender Saka? Nah, dan lain sebagainya. Kalian bisa menuliskannya di sini. Lalu kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, ciri-ciri cedera luka dan lepuh serta penanggulangannya. Yang kedua, menggunakan tabel KW untuk mengolah informasi. KW itu adalah now, artinya apa yang diketahui. What, apa yang ingin diketahui lebih lanjut. Membuat kaca pembesar dan menggunakannya. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Atau mungkin saya salah ketik atau salah bicara, juga kalian bisa komen di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.